Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina illa sabilil huda. Amma ba'd. Saudara, baru-baru ini kita dibikin heboh oleh ceramah yang viral tentang akan terjadinya kiamat, atau biasa orang bilang peristiwa akhir zaman, di mana ada penceramah yang mengungkapkan akan terjadinya dukhan dan gempa bumi yang besar pada tanggal 15 Ramadan yang lalu. Berita seperti ini atau ceramah seperti ini di samping membuat kepanikan di masyarakat, juga ternyata setelah diteliti sumber hadisnya, hadis itu ternyata adalah hadis palsu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas dengan singkat apa sebenarnya tentang akhir zaman itu atau tentang kiamat itu. Saya bagi 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang kiamat itu sendiri. Yang kedua, tanda-tandanya dan kapan terjadinya kiamat. Dan yang ketiga adalah bagaimana sikap kita tentang kiamat itu. Yang pertama, tentang kiamat. Yaumul Qiyamah biasa juga disebut dengan as-sa'ah. Yaumus sa'ah adalah salah satu rukun iman yang harus kita yakini. Semua muslim wajib meyakini dan mengimani tentang adanya atau terjadinya Yaumul Qiyamah atau Yaumus Sa'ah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu ayatnya menyebutkan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, bahwa hari kiamat itu atau Yaumus Sa'ah itu pasti terjadi, tidak ada keraguan. Yaumus Sa'ah atau Yaumul Qiyamah adalah bagian dari Al-Yaumul Akhir yang wajib diimani oleh setiap muslim. Itu jelas, tidak ada masalah, tidak ada pertentangan. Yang kedua adalah kapan terjadinya kiamat, apa tanda-tandanya, dan bagaimana sikap kita tentang tanda-tanda kiamat itu. Pertanyaan tentang kapan itu kiamat itu sudah sejak dahulu ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi petunjuk oleh Allah untuk mengalihkan pertanyaan orang tentang kiamat itu kepada jawaban yang tidak perlu diteruskan, atau dialihkan kepada jawaban yang membuat orang tidak perlu lagi bertanya tentang itu. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yas'alunaka 'anis sa'a ayyana mursaha. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah,
hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadi itu kiamat? Itu sudah lama ditanyakan oleh orang. Dan Nabi sudah sering ditanya, kapan kiamat? Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakanlah Muhammad, jawablah bahwa hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ilmuha inda rabbi, bahwa tentang kiamat itu, kapan terjadinya, itu ilmu tentang itu hanya ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak akan dimunculkan, tidak akan dinampakkan kiamat itu pada waktunya kecuali oleh Allah sendiri. Kapan, di mana, bagaimana, itu adalah hanya Allah yang tahu. Jadi pembicaraan tentang kapan terjadi kiamat, apakah tanggal 15 Ramadan, tahun berapa, ya 2012 yang pernah dulu juga dihebohkan, 2020, itu adalah pertanyaan yang sudah lama diungkapkan oleh orang pada masa Nabi, dan Nabi melarang untuk membahas hal seperti itu. Jadi ceramah atau pembicaraan tentang kapan kiamat itu adalah pembicaraan yang sia-sia, tidak perlu diteruskan, karena hanya Allah yang tahu. Qul innama ilmuha inda rabbi, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, bukan urusan penceramah, bukan urusan dai untuk mengungkapkan akan terjadi kiamat kapan, tanggal berapa, tanda-tandanya apa. Kemudian tentang tanda, betul ada memang hadis-hadis yang sahih ya menyebutkan tanda-tanda kiamat. Ada yang menyebutkan ad-dukhan, adanya kabut, asap, ya secara bahasa artinya asap, munculnya dajjal, munculnya dabbah, binatang melata, munculnya binatang besar, dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang perlu kita maklumi sebagai informasi dari hadis yang sahih. Bagaimana sikap kita? Kita yakini bahwa itu adalah hadis sahih, tapi tidak perlu diperpanjang diskusi masalah itu. Artinya begini, jangan tiba-tiba ada kelihatan seperti dukhan, langsung ditunjuk bahwa itu kiamat, mau kiamat. Apalagi tentang dajjal. Orang kadang-kadang menggunakan dajjal ini sebagai alat ejekan kepada orang yang tidak disenangi, dianggap sebagai musuh, menyatakan bahwa itulah dajjal dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Ada dajjal yang seperti yang diinformasikan oleh hadis itu. Ya, ini menggunakan hadis untuk saling menuding, saling menghujat bahwa mereka lah yang paling tahu tentang tanda-tanda akhir zaman itu. Banyak orang yang menyalahgunakan tentang ini. Ya, istilahnya mencocok-cocokkan antara informasi hadis dengan apa yang dia mau, ya, sesuai apa yang dia pikirkan, ya, sesuai apa yang ada di benaknya. Baru hadis itu dicocok-cocokkan, baru merasa paling benar tentang apa yang dia tafsirkan sendiri. Dajjal misalnya, ada yang nunjuk itu Dajjal. Kenapa? Dia baca hadis bahwa Dajjal itu satu, matanya buta. Begitu lihat orang dicok, lihat orang buta sebelah, tunjuk itulah Dajjal. Marahlah orang. Ya, padahal dalam satu penjelasan Dajjal itu memang matanya buta sebelah, artinya bukan mata yang sebenarnya, bukan dicok dalam istilah bahasa Makassarnya, tapi orang yang hanya melihat masalah dari satu sisi dan tidak melihat sisi yang lain. Melihat dunia tapi buta kepada akhirat.
melihat yang zahir tapi buta kepada yang batin, melihat yang baik, melihat keburukan tapi tidak mau melihat kebaikan. Itu namanya buta sebelah, dalam arti itulah sifat Dajjal yang bisa jadi ada pada kita semua ini. Jadi tidak ada yang boleh menuduh orang itu Dajjal, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menyikapi tentang hadis-hadis ataukah informasi-informasi tentang tanda-tanda akhir zaman atau kiamat itu. Yang terakhir adalah bagaimana sikap kita tentang kiamat. Kita sudah tahu bahwa kiamat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi, pasti akan dilaksanakan janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada yang namanya kiamat. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa, pasti akan hilang, akan lenyap, dan yang hanya tersisa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai awal event daripada yaumul akhir, pastinya semua makhluk akan dimatikan. Itulah yaumul kiamah. Bagaimana bentuk kematiannya, bagaimana bentuk kehancurannya, kita hanya membaca dari wahyu-wahyu, dari ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana gambaran umum tentang hari kiamat itu. Kapan terjadi? Sikap kita adalah tidak usah kita tunggu-tunggu. Mari kita optimis supaya ada semangat bahwa kita insya Allah tidak akan mengalami kiamat selama kita masih bersujud dan masih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah, atau kama qala, bahwa tidak akan terjadi kiamat hingga tiada lagi orang yang menyebut nama Allah. Dan alhamdulillah kita ini ada pesantren, ada majelis taklim, ada madrasah, ada orang yang sholat di masjid, ada orang yang beriman, masih ada yang beribadah. Itu adalah tanda-tanda bahwa kiamat jangan dicari-cari, jangan ditunggu-tunggu, karena masih ada syarat-syarat kiamat itu yang belum. Ya, masih ada yang beriman, masih ada yang umrah, masih ada yang tawaf, masih ada yang haji, masih ada yang bersedekah, masih ada yang belajar ilmu agama. Jadi sikap kita adalah kalau masalah kiamat tidak usah ditunggu, tapi kita berbekal, ya, kita lengkapi bekal kita perbanyak bekal kita untuk menghadapi al-yaumul akhir. Kita memperbanyak kebaikan, jangan menzalimi orang, hindari dosa, perbanyak investasi amal kebaikan, sedekah, ya, wakaf dan sebagainya. Itu semua adalah bekal-bekal kita untuk tidak perlu takut kepada kiamat, karena kita sudah punya bekal menghadapi al-yaumul akhir. Kiamat pasti terjadi, tapi tidak usah dicari-cari, tidak usah ditunggu-tunggu, karena itu bukan urusan manusia, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.